selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Mari saat ini kita mau fokuskan hati pikiran kita hanya kepadanya. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup ini. Kalau kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang setia. Kebaikan-Mu selalu ada bagi kami. Oleh karena itu, pada malam hari ini, sebelum kami masuk lagi ke dalam bayi, kami mau tanggalkan semua beban-beban kami. Kami mau tanggalkan semua masalah-masalah kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan semuanya kepadamu, Engkau akan bekerja di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan semua beban-beban kami, karena Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Berikanlah semuanya kepada Tuhan, maka Dia akan menyegarkan kita. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan diri kami kepadamu, dan kami mau mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kasih setiamu
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus berterima kasih untuk segala kebaikan bagi kami. Aku
panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya saat itu Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kuasa. Saat ini kami datang kepada-Mu. Kami mau menyatakan segala kebaikan karena kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk menggenapi firman. Itu yang kami mau lakukan. Kami mau menjadi perpanjangan tangan-Mu, kami mau menjadi saksi, karena Engkau adalah Tuhan kami yang sempurna di dalam hidup ini. Ini kami Tuhan, kami mau nyatakan mujizat-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan padamu. Karena kami tahu Kau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Shikaraya Maraya Shikaraya Maraya Shikaraya Maraya Shikaraya Maraya Shikaraya Maraya Maraya Shikaraya Maraya Maraya Shikaraya Maraya Maraya Shikaraya Maraya Shikaraya. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, tak usah kau cemas, karena aku ada selalu bersamamu. Teruslah berjalan bersamamu. Aku akan menyertai engkau. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, tapi aku akan selalu memberikan yang terbaik kepada engkau anak-anakku. Percaya saja kepada. Kasih setiaku selalu ada untuk. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau sudah melawat kami satu persatu di tempat ini. Kami sungguh bisa merasakan bahwa Engkau hadir bersama kami. Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau sudah memanggil anak-Mu Brodimi untuk membawakan firman pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mengurapi dia. Biarlah apa yang akan disampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Berikanlah perkataan yang mudah Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan berdiri. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Siapa yang sudah mau tidur malam lampunya nggak suka dimatiin? Ada. Siapa yang suka hidup dalam kegelapan? Kalau gelap-gelapan terus begini nggak enak ya. Saya punya pengalaman buruk sama kegelapan. Saya waktu 3 tahun yang lalu ya, waktu itu kayaknya sebelum pandemi, diajakin sama anak saya itu buat pergi ke Trans Studio. Mereka pengen mainkan kosong. Dan satu wahana yang mereka paling suka gitu ya, karena dulu waktu kecil tak pernah boleh. Bukan halilintarnya, bukan roller coasternya, rumah hantu. Mereka betul kami cobain, Pak masuk rumah hantu Pak, ayo cobain. Bapak Ibu, saya ini trauma sama rumah hantu. Ya. Karena waktu kecil saya tuh pernah luka batin sama rumah hantu. Lagi kecil naik sama orang tua, sama teman waktu itu ke rumah hantu di Taman Safari Bogor. Tengah-tengah di rumah hantu, lampunya mati, ngejepret, mati lampu di tengah rumah hantu. Dan keretanya mogok di dalam situ bareng dengan kocok-kocok dan hantu-hantu semua di situ. Saya masuk aja tuh udah takut banget, terus gelap minta tangan sendiri seperti nggak kelihatan. Terus akhirnya nggak lama kereta saya bergerak. Dan waktu keretanya gerak, saya tuh berasa badan saya tuh ada yang pegang-pegang dari belakang. Bapak Ibu, saya tuh teriak-teriak sepanjang jalan. Tapi saya tuh nggak bisa lihat apa yang
sampai keluar, muka saya itu udah pucat banget. Sama saya bilang, kamu tuh bikin malu teriak-teriak kan? Itu si masnya tau nggak tadi yang dorongin gitu, tangannya ke belakang kecoel ke punggung gitu kan. Ya saya sejak itu saya takut masuk rumahan. Dan Bapak Ibu tahu kan ini juga bahwa pada saat masuk rumah hantu kan juga gelap gulita, terus takut-takutin lagi. Terus belum suara-suara aneh-aneh itu. Jadi saya bilang anak saya, kamu masuk aja rumah hantu sendiri udah. Cuma kursinya cuma boleh berdua, nggak boleh. Kalau kita bertiga, nanti sama mbaknya pasti disuruh keluar satu. Nanti kamu nggak bisa masuk, udah kamu aja, papa tunggu di depan. Kan nggak boleh kelihatan bapaknya takut ya. Jadi masuklah mereka kayak gini gelap-gelapan. Mereka masuk, terus saya tunggu di rumah. Gak lama mereka keluar. Dan pada saat mereka keluar, gitu ya, mereka langsung bilang, papa, yuk, boleh masuk pak, boleh. Kenapa kata mbaknya kursinya ada 4 kok, katanya gitu. Ayo ikut masuk. Waduh, saya gak bisa alasan kan. Akhirnya saya masuk, duduklah. Satu keretanya itu kursinya ada 4, 2 di depan, 2 di belakang. Tebak bapaknya suruh duduk di mana? Di depan. Ada yang nemenin nggak? Gak ada sendiri. Bapak Ibu, saya takut banget waktu itu pas masuk ke dalam situ kan. Waktu masuk ke dalam situ, waduh. Tapi saya ingat untungnya, gitu kan. Saya punya ini begitu masuk kan gelap. Wow, saya ingat saya begitu gelap. Itu membuka. Saya nyalain senter. Bapak Ibu, kalau masuk rumah hantu, mau nggak takut sebenarnya ya, gampang, simple. Jangan gelap-gelapan. Pada saat lagi gelap itu, masuk buka pintu, nyalain handphone, saya bisa lihat tuh semua hantu-hantunya tuh palsu semua. Si mas yang ngumpet di sana kelihatan sampai dikeluar. Pak, nggak boleh mas nyalain center gitu. Tapi pada saat kita punya cahaya, kita tuh nggak takut lagi. Hari ini saya mau bicara, kita mau bahas soal cahaya. Cahaya apa sih? Mazmur bilang seperti ini ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Lembah kekelaman. Ini kalau di dalam bahasa Inggris yang dibilang di lembah kekelaman adalah the valley of the shadow. Tahu shadow? Bayangan. Bapak Ibu coba lihat di bawah ada bayangan nggak? Punya bayangan? Di bawah ada bayangannya? Ada. Kenapa bisa ada bayangan? Apa syarat terjadi bayangan? Ada 2. Satu ada orangnya, ada bendanya. Yang kedua ada cahaya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, lembah gelap, lembah yang paling gelap, itu ternyata Mazmur Daud bilang bahwa walaupun itu gelap gulita, tapi ternyata di situ ada secercik cahaya. Kayak sekarang ada di sini, ada cahaya yang muncul. Makanya di sini ada shadow-nya. Makanya di sini ada bayangannya. Bayangan ini bicara bahwa kita itu jadi sebenarnya kita nggak sendirian, Bapak Ibu ya. Kita masih jalan di situ dalam Tuhan. Dan terus kan ini ayat yang kita kenal banget. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi terang, jadi jalannya itu terang di situ. Kita nggak usah takut lagi di situ. Nah, Bapak Ibu, ini ngomongin soal apa sih? Firman-nya terang bagi jalanku. Ini ngomongin bahwa pada saat ada jalan, sama kayak tadi di rumah hantu. Terang itu sebenarnya nggak cuma bersumber dari satu titik, tapi Anda bisa bawa. Silau ya. Nah ini cahayanya. Jadi pada saat kita punya cahaya, kita bisa jalan kayak gini gitu kan. Kita bisa lewat sini. Anda mau masuk ke WC, Anda mau ke belakang, Anda mau jalan ke pedibal gampang tuh kan di sana lapangan SD. Orang pada takut semua itu. Tapi kalau Anda punya cahaya ini, gak usah takut lagi. Dan hari ini firman yang siang hari ini cahaya yang membahas bahwa ternyata sebenarnya kalau Anda hari ini merasa hidup dalam kecelakaan, punya masalah, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam urusan pekerjaan, dalam urusan apapun. Gelap itu gak harus ngomongin gelap gulita kayak gini. Lampu boleh terang, boleh nyalain lampunya lagi. Mungkin boleh terang kayak gini. Tapi mungkin adanya hidupnya dalam perjalanannya dalam kegelapan. Ciri-cirinya orang yang hidup dalam kegelapan gimana? Hidup susah tidur kan? Susah nyenyak. Kayaknya gak nyaman. Kayaknya selalu dalam ketakutan. Kayaknya masalah gak beres-beres. Langitnya terang, kamarnya terang. Mungkin pakai lampu LED, pakai handphone bisa diwarna-warnain. Tapi dalam pikirannya kita tuh gelap terus. Gampang kecoel, senggol bacok. Senggol dikit marah, senggol dikit bacok. Dikit-dikit meledak. Begitu keinget dikit gitu sama orang yang bikin masalah sama kita, langsung meledak lagi gitu. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan bilang gak usah takut lagi karena Dia kasih pelita. Jadi ini hari ini kita membahas ya Word 2.0 dari dibaca ke ditelan. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di mana sih? Michelle, firman Tuhan ada di mana?
Alkitab. Oh, benar ya. Saya berperkenalkan diri ya, nama saya Timotius Dokerus. Tapi kayaknya di sini harusnya udah pada tahu ya. Saya dari Parapis ini juga, saya biasa dipanggil Timi. Ya, oke, sekilas saja. Jadi firman Tuhan ada di mana? Di Alkitab ya, ini di Alkitab. Bisa ngapain firman Tuhan? Kuasanya luar biasa. Kuasa firman Tuhan itu kayak pedang. Saya mau pedang. Coba ya, kalian tahu nggak ya? Tahu pedang? Nah, ini pedang. Nah, jadi kalau yang namanya pedang ini punya kuasa. Saya cuma bisa bawa pedang ini keluar di Bandung. Karena kalau keluar kota begitu naik pesawat pasti ditahan. Walaupun mainan juga. Cobain bawa pedang mainan. Walaupun ini mainan, pasti di airport ditahan. Gak bakalan bisa lolos. Anak saya bawa pistol aja ditahan. Karena ini adalah senjata. Jadi yang namanya senjata itu punya kuasa. Jadi kalau macam-macam cetil. Namanya pedang itu punya kuasa. Firman Tuhan. Nah, kuasanya itu bisa sampaikan. Kuasanya macam-macam ya. Di sini kita belajar. Kalau Anda yang merasa lagi kayaknya Tuhan tuh ada nggak sih? Gitu. Itu Filipi 2:10-11 bilang kayak gini. Kalau Anda ngerasain gitu, saya mah nggak layak. Saya mah orang berdosa, orang bersalah. 2:19 ayat 3 bilang bahwa pada saat firman dikatakan pada Anda, kita tuh dibersihin. Itu ada kuasanya di sini. Jadi kalau Anda lagi lelah, lagi capek, baca firman Tuhan. Firman Tuhan tuh nanti ada di mana-mana. Bisa di PDKT kayak gini, pada saat lagi misa, pada saat kita dengerin lagu-lagu itu juga dari firman Tuhan, dari ayat-ayat Alkitab. Anda takut, saya dipilih. Toto besok dipilih jadi koordinator PD. Oscar mau cuti 2 tahun, tolong jadi koordinator PD. Waduh, gak bisa kok, saya tuh masuk PD aja baru setahun gitu, gak mungkin. Nah ini ayat Yohanes 14:16. Bukan kamu yang milih aku, dan kamu itu bukan ngomongin Cindy sama Oscar. Itu bukan ngomongin Oscar. Ya, akunya itu bukan Oscar, akunya itu Tuhan. Jadi pada saat Anda dipilih buat melayani, walaupun mau lewat dari ditunjuk sama si A, si B, atau misalnya lagi pakai pemilihan, pakai simbol, pakai apapun, atau disebut nama, itu yang milih itu bukannya si Krishna, bukannya si Timi, bukannya si Teddy, tapi itu dari Tuhan. Jadi jangan GR dulu, itu Tuhan yang pilih lewat anak mereka. Hari ini jadi jangan bayangin kalau namanya Tuhan bisa keluar tiang awan tiang api di sini. Keluar tiang awan tiang api di sini langsung viral, masuk TikTok. Tuhan kita tuh nggak mungkin itu viral. Tuhan tuh punya cara yang lebih mantap buat viral. Dan dengan cara dia akan pakai orang lain sih. Buat Anda yang merasanya, gila ya, ini cobaan gak beres-beres ya. Udah kayak jatuh di timpa tangga aja ada habisnya. Ini gua nggak bisa habis gitu masalahnya gitu. Ini ayat pegangan saya yang 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena apabila dia sudah tahan uji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang menjadikan dan kepada para siapa yang mengasihinya. Jadi pada saat dia udah tahan uji, ada hadiah yang Tuhan kasih. Jadi buat Anda yang kadang-kadang merasakan ini salib berat banget ya, capek banget ya. Tadi pagi saya habis pelayanan di sebuah komunitas, ada seorang pemain yang nyamperin sama saya dan dia cerita tapi hidupnya itu cukup berat gitu ya. Karena pasangannya begini di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi waduh masalah banget itu suami udah digini, tapi saya udah doain masih nggak bisa juga ya. Gimana caranya ya? Apa harus dibawain pelepasan atau dibawa ke pastor? So ini merasukan kalau mesti gimana? Gak bisa dilakukan, udah bertahun-tahun kayak gitu. Bapak Ibu, itu namanya salib. Mungkin bukan gara-gara Anda, mungkin Anda aja baik-baik aja, tapi terus Anda jatuh dalam perjudian, Anda harus nanggung utangnya dia. Mungkin suami Anda terus jatuh dalam masalah gede sampai punya jatuh ke narkoba, sampai ngabisin uang banyak, sampai masuk penjara semuanya. Anda satu keluarga ke bawah-bawah. Yang salah bukan Anda, tapi sekeluarga sampai anak ke bawah-bawah. Terus capek Tuhan ada di mana? Di ayatnya, kuasanya. Kalau Anda lagi merasa itu, pegang ayat ini. Berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan, karena Anda akan tahan uji. Itu lagi dalam ujian. Kalau Anda yang rasanya capek gitu kan. Orang dunia ngajarinnya gini, kalau capek cuti dulu, ya capek. Pak maaf, saya besok nggak kerja dulu ya, lagi sakit perut, saya mau istirahat dulu. Pak maaf, saya lagi ada masalah keluarga, nggak bisa mikir, saya cuti dulu ya 3 bulan. Itu dunia ngajarin kayak gitu. Tapi kalau Tuhan ngajarinnya beda. Kalau
jangan ambil cuti. Kalau ada masalah, datang sama Tuhan. Cuman sayangnya kadang-kadang orang itu terbalik. Masa di dunia pekerjaan, habitnya dibawa ke dunia pelayanan. Jadi pada saat dia pelayanan, terus dia nggak masalah, dia datang ke koordinator. Ya koordinator yang baru aja dulu ya. Pak koordinator, maaf, saya cuti dulu setahun, saya lagi ada masalah. Jadi saya pokoknya nggak bisa pelayanan dulu 1 tahun. Bapak Ibu, itu ciri-ciri orang yang bawa dunia ke dalam pelayanan. Padahal harusnya kalau kita pegangan sama kuasa sabda Allah bilang apa? Kalau kamu capek, letih, dan berat, datang sama aku. Justru kalau Anda lagi punya masalah, datang ke persekutuan doa. Anda punya masalah, datang ke gereja. Saya dulu sama istri saya, kalau lagi waktu anak-anak kami masih kecil, jalan nih di mobil, terus anak-anak berantem, terus kita marah-marahin, terus itu kan langsung bengkok kan, hilang. Udah, gak jadi bete, udah balik badan, pulang, kesel. Salah itu, karena harusnya orang yang kayak gitu, itu yang harus itu. Karena kuasa Tuhan akan datang buat situ. Nah, ini kuasa-kuasanya. Jadi kuasa firman Allah itu luar biasa. Tadi bisa bilang firman Allah dari mana? Alkitab, di Alkitab doang. Kitab suci doang. Di mana lagi firman Allah ada? Firman Allah ada di 3 tempat. Ya, ini 3 pilar iman Katolik. Jadi kalau kita di Katolik ini kita percaya bahwa firman Allah itu benar ada di Alkitab. Nih firman Allah ya. Nah, ada di sini. Tapi apakah cuma ada di sini? Nah, saya ajak Bapak Ibu semuanya teman-teman kita baca ini ya. 3, 2, 1. Karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah yang telah kami beritakan itu bukan sebagai tetapi kamu telah menerima apa? Kamu sudah menerima apa tadi? Firman Allah. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Rasul Paulus. Dia bilang kepada umat di Tesalonika, saya mereka lagi happy. Kamu semua udah terima firman Allah. Jadi kami ini happy banget. Kamu semua udah pada terima firman Allah. Saya mau tanya, waktu itu mereka yang namanya bagian firman Allah, mereka bagian apa? Ini dibagian kan? Enggak. Jadi firman Allahnya waktu itu ada yang bagian bukunya apa? Waktu zaman itu Kitab Taurat. Jadi mereka keliling mewartakan Kitab Taurat. Enggak ya, Paulus sudah mewartakan Kitab Taurat. Terus mereka ngomongin apa yang ada di sini? Bapak Ibu, apa yang mereka ngomongin? Buku belum ada, bukan Alkitab yang ngomongin. Terus nggak mungkin juga mereka ngajarin Kitab Taurat. Terus mereka nulis surat apa sih isinya? Kita lihat ya sejarah pembuatan sejarah Alkitab ini bisa sampai ditulis ada 73 tahun ini. Ini dari mana sejarah? Jadi tahun 30 sampai 33 ini ya, tahun 0 sampai tahun 33 itu kan Yesus mewartakan firman. Di situ ya, Yesus mewartakan. Tahun 33 sampai 67 gantian Pak Petrus, Paulus dan para rasul mereka keliling wartakan firman. Ini firman Allah gini. Tahun 382 hampir 400 tahun sesudah Yesus itu udah gak ada, itu Paulus dan Rasul kumpul sama para itu yang lain, murid-muridnya itu menentukan, oke, sekarang kita tentuin yang namanya ini perjanjian ini, kanon ini, Alkitab ini, isinya itu adalah kitab ini ya, Matius, Markus, suratnya si ini, suratnya si ini, suratnya si ini, terus kitab Taurat kita masukin yang ini, terus kita masukin Lukas, Yohanes, semua kita masukin. Itu tahun 382. Tahun 393 dipertegas lagi di Konsili Hippo. Oke, ini yang mempertegas itu. Tahun 397 disetujui 73 kitab suci, di situ termasuk Deuterokanonikat. Ada di situ. Jadi sesudah hampir 400 tahun baru ditentukan. Nah, pertanyaannya balik lagi. Yang pertama kali diwartain itu apa berarti? Kalau bukunya ini yang ditulis dan itu belum jadi buku loh. Tahun itu nggak ada percetakan, nggak ada PDF, nggak ada e-book. Jadi mereka itu sampai saat itu terus yang diwartain apa? Ini yang diwartain. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu adalah firman itu adalah yang mereka wartakan itu bukan buku. Mereka itu mewartakan firmannya. Mereka menceritakan tentang Tuhan. Mereka ceritain tentang Allah yang datang ke dunia, yaitu tentang Yesus. Itu firman yang hidup. Itu yang diceritain. Tapi diceritainnya kemana terus di situ? Diceritainnya itu tidak semua dalam Alkitab. Karena di kitab Yohanes, yang pas terakhir kalau kita baca, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, nggak ada
di dunia ini gak ada yang bisa muat semua kitab yang harus ditulis. Jadi gak cukup, segini ini gak cukup. Walaupun kita ngerasa ini banyak banget ya, gak habis-habis banyak, gak cukup. Makanya sebenarnya kitab suci sebelum kitab suci ditulis itu disebarkan dalam bentuk tradisi suci. Jadi para rasul cerita kemana-mana, dia cerita tentang firman, tentang Yesus semua lewat lisan, lewat cerita. Nah itu tradisi yang diajari. Dari tradisi itu ada yang dimasukin ke sini, sisanya ada di mana? Sekarang kalau mau cari tradisi suci di mana? Dari bawah. Nah. Os nanti ya, Os. Berat soalnya, Os. Ya. Kita pegangin ya. Ini tradisi suci. Nah, jangan dulu yang situ. Nah, ini dulu. Sebagian. Kalau Anda mau belajar ya tentang sebagian dari tradisi suci yang diajarkan di Gereja Katolik, bisa baca buku ini, Katekismus Gereja Katolik. Nah, di sini banyak ajaran-ajaran iman Katolik, nah semua dari sini. Saya udah coba baca ini, nggak ngerti. Susah cicil lagi. Padahal dulu mata belum. Nah, terus waktu itu akhirnya saya beli ini. Nah, ini kompendium Katekismus Gereja Katolik, rangkumannya lebih tipis kan? Jadi di sini tuh ini yang udah kayak Alkitab ini ada nomor-nomornya, dirangkum jadi pertanyaan di sini. Ini juga sebagai operator ya. Nah, biar pada lihat. Dirangkum di sini. Nah, dirangkum di sini jadi pertanyaan-pertanyaan. Ya jadi di sini apa sih kesepakatan perkawinan? Terus dijawabnya berdasarkan KGK apa? Kenapa sih kita berani mendekat kepada Allah dengan kepercayaan penuh? Apa sih yang ada di surga? Ada semua di sini. Tapi tetap nggak ngerti. Bacanya susah. Jadi saya beli lagi satu buku lagi. Nah, kalau Anda mau belajar, ini ada yang lebih tipis lagi. Ini namanya Youth Catechism. Jadi ini katekismus Gereja Katolik yang ditulis dalam bahasa anak muda. Ya, dalam bahasa anak muda. Ada warna-warnanya, ada gambarnya. Gitu. Ya tulisnya tetap kecil-kecil ya, jadi yang buat supaya kacamata tetap kecil. Ya. Tapi buat saya, ini jauh lebih mudah ini ternyata pada saat dibaca di sini. Oke, coba boleh. Oke, Os, pegang dulu, Os, duduk dulu, Os. Nanti panggil lagi. Ya, jadi ini kalau mau belajar tentang tradisi suci, Anda bisa belajar di sini, walaupun belum semuanya. Ya masih ada lagi. Jadi tadi itu kan kita udah ada Alkitab tadi ya, dari kitab suci. Yang kedua apa tadi? Pilar kedua, tradisi suci. Tuhan Allah itu tahu. Terus kalau main bola, nonton bola sekarang. Kalau bola itu kipernya ada berapa? Kipernya ada berapa? 2 ya. Wasit ada berapa? 1 wasitnya. Itu lapangan sendiri itu 1 wasit. 1, 3. Hah? Oh, jadi tahu dia. Nonton bola nonton 3. Kebayang nggak kalau main sepak bola nggak ada wasit? Apa yang terjadi? Berantem. Tapi kan gue punya buku aturannya. Nih, pokoknya kalau mau main bola, nih aturannya ada di sini. Baca dulu ya yang mau main semuanya. Terus suruh main. Tapi nggak ada wasit. Apa yang terjadi? Berantem juga nggak kira-kira? Tetap berantem juga. Padahal udah dikasih tahu. Makanya Tuhan tahu, Allah tahu, udah dikasih bukunya, ya udah dikasih tahu ininya. Tapi kalau nggak ada wasitnya masih berantem. Nanti semua tafsirin masing-masing maunya sendiri. Hari ini kan banyak orang gitu, mau jadi puasa itu gampang, buka YouTube, bikin IG, langsung muatan itu langsung naik makan, jadi puasa. Semua orang bisa ngomong versinya sendiri. Kalau dosa gimana? Potong tangannya. Kan Alkitab bilang kayak gitu, potong tangannya. Harus apa? Pokoknya ikutin situ. Oh, dia pakai firman Allah, semua firmannya dipakai buat menguatkan kebenaran versinya dia. Nah, tradisi suci, nah, makanya ada yang ketiga namanya magisterium gereja. Nah ini wasitnya, jadi Anda bisa bayangkan ini seperti wasit. Jadi inilah yang menentukan yang mana. Jadi kalau Anda mau baca Alkitab, gitu, atau Anda lagi dengerin ini di YouTube bagus banget nih, ada cerita tentang begini. Jadi ternyata katanya orang tuh kalau udah mati nggak kemana-mana. Orang mau mati aja, makanya di dunia tuh harus baik-baik aja. Itu orangnya bener banget loh. Dia cerita katanya gitu. Jadi makanya di dunia harus berbuat baik. Karena kalau udah mati itu langsung udah nggak ada kan, nggak ada ayatnya. Api penyucian apa segala nggak ada. Jadi itu bohong semua. Makanya berbuat baik sekarang. Pokoknya kalau Anda udah dibaptis, Anda terima Yesus, pasti pokoknya Anda masuk surga. Yang penting pokoknya dibaptis dulu. Jadi udah nggak usah peduliin yang lain. Dibaptis dulu pasti masuk surga. Jadi harus berbuat baik. Nah, hati-hati. Tahunya itu benar atau enggak, walaupun pakai firman Tuhan, cek sama magisterium gereja. Makanya di PDPKK juga yang boleh naik panggung, naik mimbar, yang boleh mengatakan baik warta maupun juga WF, itu ada pelatihannya. Kami itu belajar 1 tahun, yang ngajar pastor-pastor.
Terus nanti habis lulus dari situ ada pemagangan, suruh magang lagi setahun lagi jadi pewarta magang. Jadi dalam pewartaannya itu harus diperiksa dulu sama mentornya. Baru nanti sesudah tahun ketiga baru boleh pewartaan normal seperti ini. Jadi pewartaannya harus diperiksa, nggak boleh sembarangan. Magisterium gereja ini yang menentukan ini isinya benar atau salah. Hati-hati sekarang di internet itu banyak sekali situs-situs, akun-akun Instagram, akun-akun TikTok semuanya, yang semuanya bawa nama Tuhan. Tapi kita belum tentu tahu ini benar atau enggak. Kalau mau tahu benar atau enggak, coba cek misalnya. Misalnya kayak, saya juga suka ikut kumpul di kelompok ini gitu kan, kumpul di kelompok ini kelompok rohani loh, orangnya orang-orang Katolik juga kok gitu kan, ya campur lah ada berapa gereja lain, tapi kan Tuhannya sama. Pokoknya di sini kita belajar bareng di sini. Ini komunitasnya resmi nggak sama gereja Katolik? Ajarannya benar nggak? Satu cara buat ngecek, kalau Anda mau tahu ini komunitasnya Katolik atau bukan, tanya romo moderatornya siapa. Kalau komunitas itu emang ada resmi di gereja Katolik, pasti ada romo moderatornya di situ. Ya, PDPKK ini romo moderatornya kemarin Pastor Hendra, sekarang berarti harus pindah ke Pastor Elvin. Ya, BPK-PKK Puspan Bandung pada untuk pelayanan pembaruan karismatik, romo moderatornya Pastor Hendra. Di Jakarta ada lagi juga. Catholic Family Ministry punya juga romo moderatornya siapa. KTM juga punya ada romo moderatornya. ME juga punya ada romo moderatornya. Jadi semua komunitas pasti punya romo moderator, itu salah satunya. Jadi cek, hati-hati kalau masuk komunitas nggak ada romo moderatornya. Saya nggak bilang itu salah. Saya nggak bilang bahwa komunitas itu berarti dosa dan bukan Katolik gitu ya. Cuman isinya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak bilang itu salah. Tapi kalau memang Anda nanti ngikut dan nggak paham isinya ini benar atau salah, tanya sama romo. Ya. Nah kalau baca di buku, balik lagi punya buku, kalau kita juga lihat di buku, nah buku itu kalau yang benar misalnya gereja Katolik itu di dalamnya biasanya ada tulisannya nihil obstat imprimatur, ada kan? Nah ini ada di sini. Nihil obstat ini artinya sudah diperiksa sama keuskupan bahwa ini tidak ditemukan ada kesalahan. Imprimatur berarti ini boleh dipertanya. Jadi kalau ini apa namanya buku-buku gitu ya, termasuk akun-akun ataupun camp-camp gitu ya, kayak SADR itu Seminar Hidup Baru dalam bukunya itu ada imprimaturnya, ada nihil obstatnya. Camp Sukses Sejati Katolik yang baru jalan juga di Keuskupan itu ada nihil obstatnya juga di situ. Dan jadi pastikan lihat juga di situ. Saya bukan bilang kalau nggak ada nihil obstat berarti salah ya, bukan gitu. Tapi isinya kita nggak tahu. Oh sorry tadi kelupaan. Ini kalau mau belajar tradisi suci bisa cari juga di buku-buku kuning ini. Nah di buku-buku kuning ini juga diajarin juga tentang tradisi suci. Ya. Nah, sorry. Terus saya balik lagi ya, tadi ada yang saya lewati dulu. Nah, balik di sini. Makanya tradisi suci itu ngomongin soal apa? Kalau Anda mau cari tentang Bunda Maria, cari di sini. Suruh doa sama Maria, nggak ada. Bunda Maria diangkat ke surga, nggak ada. Bunda Maria ini dikasih di mahkotanya di surga, nggak ada. Doa Rosario siapa yang nyuruh? Wah itu bisa-bisanya orang Katolik aja tuh nggak ada. Dia kita cari ayatnya di sini, dia nggak ada. Tapi di tradisi suci ada. Di Katekismus Gereja Katolik nomor artikel 99 itu cerita. Ini baru awalnya doang tentang Bunda Maria dan masih banyak lain. Tentang misa kudus, kalau misa itu hosti itu tuh beneran jadi tubuh dan darah. Enggak, itu bohong. Itu hosti itu cuma disuruhnya cuma buat mengenang doang kok. Kata Tuhan kan juga gitu, menangkan aku dan mereka itu mah nggak ada apa-apanya. Cuma ya kita juga di rumah boleh lah potong-potong roti gitu kan. Nanti Tommy potong-potong roti bagi-bagi mengenang Kristus. Nggak ada di Alkitab. Bahwa nanti rasul-rasul kalau mecah roti terus nanti jadi tubuh dan darah Kristus. Ya kan tadi dia bilang nggak cukup kalau di dalam Alkitab. Tapi di Katekismus Gereja Katolik ada kata KGK 1375 dan masih ada lagi panjang lagi artikelnya di situ tentang Ekaristi. Dan ini yang bikin KGK ini bukannya baru ya, ini udah lama. Memang diajarkan di situ. Dan yang turun-temurun itu tadi loh, sebagian mulai ditulis karena nggak cukup semua di Alkitab. Ya. Nah, jadi kalau mau belajar, jadi pilarnya tadi ada 3 ya. Coba ulang lagi. Alkitab, tradisi suci, magisterium. Jadi 3 itu. Dan kalau kita mau belajar firman harus 3-tiganya. Kayak situs, kalau kita mau lihat situs sekarang bingung di internet, kalau mau tahu yang benar itu yang mana. Salah satu situs yang bisa dipertanggungjawabkan kalau Anda mau lihat, nah ini yang sebelah kanan situs katolisitas.org. Nah katolisitas.org, jadi kalau pengen tahu ada pertanyaan-pertanyaan misalnya
Kenapa itu kok di Kejadian halaman 2 dibilang manusia diciptakan, padahal di Kejadian 1 udah penciptaan manusia, di Kejadian 2 diciptain lagi. Emang penciptaannya jadi 2 kali atau gimana sih? Kenapa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu kayak diulang lagi ceritanya? Hanya di katolisitas ada artikel. Dan kenapa saya bilang katolisitas ini juga valid dan bisa diterima? Karena di katolisitas itu udah ada, di situ ada daftar romo penanggung jawabnya. Yang asuh itu di situ siapa? Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati, tapi ada beberapa akun-akun TikTok dan IG pakai nama katolisitas tapi ditambahin huruf lain. Tapi itu bukan katolisitas. Dan isinya itu perseteruan. Ngehujat komunitas ini, ngehujat mastur itu, ngehujat itu. Yang namanya ajaran gereja itu pasti bahwa damai sejahtera, kasih. Tak pernah gereja bahkan nggak pernah bilang bahwa kita nggak boleh ke tempat ibadah yang ikut apa nggak pernah. Jadi apalagi kalau sampai mengadu domba sendiri, belum tentu benar itu. Ya, jadi 3 tadi. Nah sekarang kalau belajar kitab suci dari mana? Belajar firman, pengen tahu belajar firman dari mana? Ikut pendalaman Alkitab. Di Laurentius ada setiap hari Kamis jam 8:30 pagi. Ya, jadi kalau yang pagi-pagi kosong waktunya bisa ikut tuh pendalaman Alkitab. Di gereja-gereja lain saya yakin juga ada. Bisa ikut nih ke persekutuan doa di sini juga. Atau bisa ikut juga komsel. Saya pengen tanya. Manfaatnya apa sih? Saya pengen nanya. Kemarin saya tuh mau kewartaan, saya tuh pelupakan. Saya lagi minta rangkuman. Terus saya tanya sama seseorang teman saya, punya bahannya nggak yang tentang ini? Ternyata dia nyatet semua. Setiap kali dia ikut persekutuan doa yang pendalaman Alkitab itu dicatetin semuanya. Nah, saya mau tanya sama dia. Sin, coba berdiri dong, Sin. Ini lagi nih, saya kemarin bacain catatannya gitu kan. Itu ternyata semua dicatetin, difotoin gitu semua kan. Udah ikut PD berapa lama? 10 tahun? 1,5 tahun. Apa yang didapat soal ikut PD? Dulu gimana, sekarang gimana? Apa perlu tanya hakim? Jadi ya sebelum awalnya tuh saya cuma cari pewarta. Jadi pas kan saya ikut camp wanita berteman Katolik, udah gitu jadi rindu ya. Jadi saya cari, PD ini bagus, pewartanya saya datang, PD ini bagus saya datang. Tapi ya cuma dapat firman. Tapi setelah ya udahlah kan rumah saya di sini di Cibuluit, jadi saya pikir saya datang ke sini. Jadi setiap datang saya selalu dapat hal yang baru ya. Kadang dari lagunya, kadang dari firmannya, kadang misalnya nggak nyambung gitu ya. Tapi pas besok-besok saya mengalami pembukulan, saya iya ya kemarin Tuhan udah bekalin saya. Dari firman itu ya, dari kata-kata itu. Pernah ingat nggak ada kejadian apa? Terus firmannya apa yang bikin kamu tuh sadar gitu? Ternyata itu kan diingetin teman-teman. Firman apa yang kamu pernah ingat? Masih membekas. Catatannya banyak soalnya saya tahu. Terus dulu katanya direnungkan ya malah. Kemarin ini pas di PA, di pendalaman Alkitab yang bawa ini cicing-cicing. Terus kan tema di PA tuh lagi doa Bapa Kami. Jadi benar-benar tiap baris tuh dikupas. Hari ini benar-benar kami yang bawain tadi. Ada 9 tema, jadi kan 9 baris. Terus saya masih ingat ada berilah kami rezeki pada hari ini. Selama ini saya berpikir tuh rezeki itu cuma tentang uang, tentang kesehatan, misalnya pekerjaan, keluarga. Saya nggak pernah berpikir bahwa rezeki itu dari kita. Waktu itu tuh cicing-cicing yang membekas buat saya tuh dia selalu ngajarin kita luas slow living. Saya pikir saya kan masih muda, terus udah gitu ya baru bertobat, saya pikir setiap ada yang ngajakin pelayanan selama saya mampu, kan hidup ini adalah kesempatan saya pikir. Jadi saya bisa saya mau gitu. Tapi waktu itu cicing-cicing ngomong bahwa ya kadang kita tuh harus slow living supaya mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Itu saya sadar. Waktu itu ada ayatnya saya agak lupa ayatnya. Cuman pokoknya intinya bahwa ya harus benar-benar milih-milih supaya bisa fokus. Kalau nggak nanti pelayanan jadi beban. Ya, puji Tuhan. Terima kasih tepuk tangan buat kita ini ya. Dari sekian banyak mungkin dia nggak akan ingat lagi partnernya siapa. Kebetulan aja kemarin tuh cicing-cicing baru ngomong dia masih ingat. Tapi yang tahun lalu mungkin dia udah nggak ingat partnernya siapa. Tapi firman yang saya yakin itu udah berakar, bertumbuh dan harusnya berasa perubahannya. Kita coba tanya sama suaminya. 1,5 tahun ikut PD dia berubah nggak sama dia? Banyak. Contoh. Lebih sabar.
lebih mau mendengar. Lebih mau mendengar. Biasanya gimana emang? Gak pernah dengar berarti? Kan lebih hope yang tidak. Ya, jadi segala sesuatu kalau dia mau melakukan sesuatu dia boleh dia tanya dulu sama Tuhan apa yang benar. Jadi kalau dulu dia tuh sistemnya aja play. Nah, kalau sekarang dia selalu ambil waktu untuk sejenak dia tanya dulu sama Tuhan apa sih yang Tuhan buat dia. Oke, terima kasih bro. Ya, jadi pada saat kita ngikutin firman Tuhan datang ya, misalnya ke persekutuan doa, ke dalam hati kita, mungkin ada nggak perasaan atau mungkin ada pas datang ya, aduh kuatnya siapa sih itu, aduh itu kalau ngomong dari asal preset adanya doa semua, masih nggak takut dah, gue nggak ngerti. Bapak Ibu percaya firman Tuhan itu luar biasa. Mau yang ngomong dari asal preset adanya doa semua, itu namanya firman Tuhan itu kayak pedang. Anda mungkin nggak ngerasain, tapi pokoknya kayak orang dihipnotis lah ya. Coba orang kalau lagi tidur gitu, udah tidurnya kita bisikin aja terus, itu tidurnya pasti keganggu. Walaupun di sini Anda nggak dengerin saya, tapi firman Tuhan masuk satu-satu. Apalagi juga kayak yang lain, apalagi juga pada saat kisah jadi pada saat lagi dengerin firman Tuhan. Ya dengerin firman Tuhan, mau si Dini, mau si Cing, mau pastor siapapun, itu firman Tuhan pasti luar biasa. Makanya datang, ya ikut komsel, ikut komunitas susah penting. Jangan coba-coba kalau firman Tuhan, ya udah firman Tuhan gue di rumah aja nanti baca Alkitab sendiri di sini gitu kan, susah, gangguannya lebih banyak. Makanya datanglah lewat komunitas. Saya belajar waktu itu menamatkan Alkitab saya pertama kali. Kan dulu kan di Alkitab segini ya. Saya pernah waktu itu lagi pas baru bertobat, saya mau coba mulai baca Alkitab buat anak saya. Jadi saya buka kitab Kejadian, saya ceritain Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3. Itu udah masuk dulu. Aduh, ini ceritanya bunuh-bunuhan. Ini tuh Alkitab atau apa ya? Terus nanti di sini ada ceritaan. Aduh, ini 17 tahun ke atas ini. Ini gimana sih ini buku ini? Kalau ceritanya, akhirnya saya nggak paham. Kayak gini. Jadi saya stop sampai Kejadian 15. Udah nggak lanjut lagi. Terus saya nggak ngerti baca gimana. Saya ikut waktu itu di program ini Cinta Klub CKS, Klub Baca Kitab Suci. Waktu sama di sesi kayak begini juga. Diajakin sampai di kakak, yuk kita mulai yuk baca kitab suci. Kenapa sih harus baca kitab suci? Sekarang saya minta tolong dulu. Coba saya minta tolong sama Sondang. Boleh minta tolong nggak? Ambilin ember di belakang. Satu airnya kosongin ya, jangan ember kosong ya. Yang di belakang dan yang kasih muda. Ya, ember kosong ya. Jadi saya mau cerita bahwa pada suatu ketika ada seseorang yang datang sama seorang anak, terus berdiri, ada seorang anak datang, dia terus cari pastor, terus dia bilang, pastor, aku pengen bisa ngerasain Tuhan, pokoknya aku mau ngikutin apapun, gitu, gak supaya bisa ngerasain. Terus kata pastornya, kok bisa? Kamu baca kitab suci? Enggak, kamu baca kitab suci. Sini, taruh sini. Thank you ya. Aku mau kau baca kitab suci, nanti kamu bisa ngerasain Tuhan. Udah pastor, kitab suci itu bosan, aku nggak ngerti. Pokoknya udah dibaca, udah berkali-kali, udah baca berkali, bosan nggak ngerti. Udah sekarang pokoknya ajarin aja sama pastor tuh aja gimana nanti aku bisa ngerasain Tuhan. Kan pastor bisa mendatangkan Tuhan. Coba. Sudah dia baca kitab suci, enggak pastor yang coba. Akhirnya pastornya, ya udah kalau gitu gini. Jos, ceritanya pastornya. Jos kalau ambil batu di situ Jos. Situ ada batu gede. Ya, ada batu di situ. Ya, kalau ambil buat sini Jos. Itu batu gede di situ. Nah, ya ambil. Oke. Ya, bawa sini Jos. Angkat batunya, kasih lihat dulu. Ya, batunya. Oke, tugasnya Jos. Tolong bantu ya, bantu uncle ya. Isinya ember ini. Bawain dari sini. Ya, tapi nggak pakai ini. Bawahnya pakai ini. Ya, bahasa kita ambil yang box ini. Ayo terus, ayo. Terus. Bisa boleh bantu bisa. Ayo, isi. Ayo. Cepetan. Si pastor itu tuh. Terus siapa pergi itu? Ya. Pergi. Ambil airnya di situ. Udah disiram.
Udah Jos? Buruan. Udah main ayam bawa sini. Ya, tuangin. Tuang. Ya. Ambil lagi. Cepetan. Sampai penuh, terus. Terus. Ya. Terus. Ayo, cepet. Boleh lagi di sini. Ini PG-nya udah bentar setengah jam lagi habis nih. Ayo, ini. Terus. Ya, tuangin. Terus. Ya, udah. Nah, oke. Nasi kurang lagi. Ini lagi. Diulang terus. 1 kali, 2 kali, lama-lama sampai kesel. Gak bisa, ini kasih habis terus airnya gitu. Terus pastor bilang, ini lagi. Jadi dia ulang lagi nih. Ceritanya ini yang ke 300 kali dia balik. 300 kali. Ya balik sini Jos. Sampai pagi. Ayo bawa sini Jos. Tuangin. Keluarin, udah. Jadi kalau sini Jos, udah Jos. Ini ceritanya 300 kali. Nanti kita dapat. Oh sebentar, tunggu pegang ya, pegang. Sekarang ya, udah bolak-balik 300 kali. Dia isi air, datang isi. Dia marah-marah. Ngapain saya lakukan ini pastor? Gak ada gunanya. Terus pastor bilang, coba lihat sekarang. Ada yang berubah nggak Jos? Basah, sini kotor, yang situ mulai bersih. Jadi bantuan ini udah 300 kali, ini batu ini pasti jadi bersih. Baca kitab suci bukan membuat Anda untuk seperti Tuhan. Jadi pada saat Anda baca firman Tuhan itu selembar demi selembar, pelan-pelan hati Anda jadi bersih seperti batu. Yang kotor, yang tadi menunggu, dicelupin, taruh. Ini yang jadi bersih. Pada saat Anda membaca kitab suci, ya, pada saat Anda membaca kitab suci semuanya, ini jadi bersih. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu nih, buat saya. Jadi teman-teman semuanya, baca kitab suci itu sangat penting. Karena mungkin Anda pas baca nggak ngerasain apa-apa. Ini ngantuk, bosan, nggak ngerti. Saya waktu dulu suruh baca CKS itu kan dikasih, saya salah baca lagi. Jadi pas dibilang bacanya 3 bab sehari. Saya kan nggak pernah baca kitab suci. Jadi saya pikir yang namanya bab itu yaitu 3 baris itu. Jadi saya baca 3 baris gampang kan. Nah ternyata saya tanya sama teman saya, bukan gitu, itu 3 ayat, 3 bab itu bab yang angkanya gede. Aduh salah dong saya. Wah, udah nggak bisa baca. Saya pikir udah biarin aja. Di grupnya ternyata di absen Bapak Ibu. Ini sudah baca belum? Dia tandain yang sudah baca. Sini dikasih apel, Omi dikasih apel, Krishna dikasih apel, Cici dikasih apel, Ingrid dikasih apel, Marcel dikasih apel, Tante Jenny dikasih apel. Tinggal ini doang yang nggak punya apel. Sampai malam jam 12 kurang 5 apelnya belum muncul karena saya belum lapor. Saya punya pilihan, aja terus. Ini sudah baca, beres kan? Terus waktu itu ada yang bilang, masih emang udah sering banget berbohong dalam hidup gue gitu ya. Tapi kalau baca kitab suci aja gue mesti ngebohong, kayaknya kebangetan banget gitu. Dan akhirnya ya udah saya putuskan, saya baca kitab suci. Baca kitab suci saya pertama tahu di mana? Di WC sambil malam-malam jam 12 saya lagi sambil sakit perut kan. Saya sambil situ terus saya buka handphone, saya buka Matius 1 sampai Matius 3. Matius 1 saya lupa kayak pertama aja kan. Baru baca, jangan ditiru, itu tidak baik kan. Tapi lihat si ini yang kayak begitu mulai situ akhirnya pelan-pelan 3 bab, terus baru masuk ke perjanjian lama. Pas perjanjian lama saya mulai muncul, kok begini ceritanya ya? Kok kejadian saya kayak gini? Terus saya tanya akhirnya sama pembimbingnya, kok begini? Ya bagus nih. Itu Roh Kudus mulai bekerja. Kamu mulai dikasih namanya karunia pengenalan akan Tuhan. Jadi kamu pengen mulai ada penasaran, kenapa begini? Banyak orang hari ini jadi yang pernah baca buku rohani jadi dibeli-beliin. Kalau nggak cari di artikel di apa itu karunia dari baca orang berjalan kayak begini. Tadi saya di sini ketemu sama teman berjalan saya, datang di sini ketemu sama Willy, terus ketemu situ ada teman berjalan juga ngumpul sini. Pas saya ngumpul terus kan dia di sini, gua di sini, lu di sini. Lu neraka siapa yang jaga ya? Ya orang yang dulu tugasnya kejadian neraka ya. Pada saat bacain Alkitab
selembar demi selembar. Lama-lama juga hatinya dibersihin. Belum jadi orang kudus ya tadi ya, belum jadi orang suci, masih jauh. Tapi pelan-pelan ya, batu itu juga tadi dalam bersih, dalam bisa dijilat. Tapi mulai dikit-dikit. Nah ini penting. Dan itu mungkin nanti teman-teman juga di sini akan mulai buat belajar, buat baca kitab suci. Dan ini harus jalannya bareng-bareng. Kalau sendirian pasti bubur, nggak akan kelar. Itu butuh niat yang luar biasa banget. Tapi kalau bareng-bareng, rata-rata yang ikut ke CKS itu 70% itu berhasil menamatkan sampai selesai. Bahkan saya waktu itu begitu selesai yang satu, saya bikin grup yang kedua. Saya inisiatornya bikin CKS kedua. Saya yang pimpin. Dari yang awalnya baca CKS dari WC karena malam di 12:45. CKS 2 saya bikin grupnya, CKS 3, CKS 4, CKS 5. Puji Tuhan saya 5 kali putar baca. Sampai sekarang nggak hafal juga tetap. Tapi saya udah baca, saya baca 5 kali. Dan terus habis itu saya ajak teman saya terinspirasi sampai dia bikin softwarenya supaya bisa munculin menu bacanya lebih cepat. Nah itu cari kitab suci, mulai coba baca, rasain. Nah cara lagi yang lain gimana? Lexio Divina. Ya, Lexio Divina gimana sih? Jadi pada saat Anda baca kitab suci, Anda terima satu ayat, gitu ya, Anda baca. Habis itu ayat itu kan banyaknya bisa satu bab ya. Terus Anda pilih yang mana? Yang kira-kira paling berkesan. Ulangi terus gitu. Ulangi terus. Nah, habis itu udah selesai, doain tentang ayat itu. Tuhan mau makan. Habis itu kontemplasi, diam. Rasain hadirat Tuhan. Itu buat kalau yang suka sama dia, suka diam gitu ya. Bisa gitu. Saya susah. Saya tuh kalau lagi diam, otaknya muter menang. Nanti terakhir saya akan ajarin Lexio Divina versi sini nih. Buat orang-orang yang nggak suka, yang nggak bisa diam. Kalau istri saya bisa diam, dia bisa berdoa. Kalau saya lagi rosario aja sambil ngecek handphone gimana, nggak bisa diam tetap. Nah, ada metode kedua Lexio Divina lewat ujian. Di sebelumnya saya mau ajak teman-teman semua. Judul hari ini adalah quote 2.0, ya pembicaraan Tuhan 2.0. Dari dibaca, jadi ditelan. Dan ini nggak cuma ngomongin sekedar tema asal jadi, dari dibaca. Firman Tuhan itu sungguh ada, firman Tuhan itu sungguh hidup. Dan hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan sebenarnya itu yang kasih Anda dan saya kekuatan. Tapi kadang-kadang kita cuek. Firman Tuhan ada di mana? Suaranya boleh nyalain dulu, Muhammad. Sound system boleh tahu? Dimundurin dulu. Tambah lagi suaranya, lampunya boleh dimatiin. Matiin aja seperti ini. Pada satu ketika ada seorang anak muda yang datang ke gereja dan dia penasaran. Hidupnya lagi penuh sama kegelapan. Dia lagi galau. Dia lagi pengen cari Tuhan. Tapi otaknya itu penuh logika. Kalau Tuhan belum muncul di depan dia, rasanya Tuhan believe. Jadi dia datang lagi selalu. Dia lihat di situ yang datang banyak laki-laki, perempuan, anak-anak. Dia ambil kursi paling belakang. Dia cuma liatin doang. Lalu mulai ada seseorang berjubah naik ke atas dan mulai membacakan. The Gospel of the Lord. Inilah firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan mulai dibacakan, hatinya mulai terbuka. Ada sesuatu yang berbeda di sini.
Dan dia tidak mengatakan itu sendiri. body and blood of our Lord Jesus Christ. Si anak muda ini mulai makin penasaran dan dia pengen. Dia kembali berlutut. Dia lihat. And to willingly with his passion, He took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Disitulah firman yang hidup itu ada. All of you, and eat of it. For this is my body, Inilah inti which will firman. be given up Firman yang for hidup you. tidak hanya dalam bentuk tulisan, bukan cuma dalam bentuk buku, tapi firman yang hidup itu beneran ada. Pada saat Anda datang ke misa, Anda bukan datang buat dengerin khotbah pastor, tapi Anda datang buat menerima firman yang hidup. Tubuh Kristus dan darah Kristus itu yang Anda telah. Firman yang hidup. Anda harus baca Alkitab, tapi Anda harus teguh dengan Ekaristi. Karena di situ sungguh benar-benar para malaikat dan orang kudus berkumpul. Dan yang Tuhan inginkan, Anda bisa merasakan itu. My Lord Tuhanku, and my God. Allahku. Itulah firman yang hidup. Bapak Ibu, saya mau ajak Anda menemukan sebuah firman Tuhan. Mazmur Daud 26 ayat 2 bilang kayak gini. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah hatiku Tuhan. Selidikilah hatiku. Waktu itu Daud lagi galau. Dia udah ngerasa dia udah berusaha hidup kudus. Dia udah berasa dia udah ikut jalan Tuhan. Tapi dia ngerasa hidupnya masih berat. Dan inilah yang dia katakan. Saya mau ajak Anda, kita berleksi Devina dalam ujian. Baca ayat ini, yang pendek ini. Dan kita akan ulangi ayat ini dalam ujian. Dalam ada sebuah lagu rohani itu isinya firman Tuhan Bapak Ibu. Dan mari kita coba ulangi firman ini yang berbekas di dalam hati lewat ujian ini. Anda boleh nanti angkat ujian ini, tapi jangan cuma dibaca. Gunakan dari hati yang paling dalam. Resapi setiap kata-katanya. Nanti kita akan hening dan Anda akan mendengar sendiri apa yang Tuhan katakan pada Anda. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Tuhan sedang berkata dalam hati. Dengarkan. Tuhan sedang memberikan pesan kepada kamu yang hidup dalam ujian saat ini. Bagi Anda yang menerima sapaan dari Tuhan, silakan Anda katakan apa yang Tuhan sampaikan. Jangan takut, kata Tuhan. Ini tanganku. Kenapa kamu tidak memegang tanganku? Percayalah. Tuhan berkata pada seorang di sini, dia sudah lama merindukan kau, tapi kamu terlalu sibuk. Tuhan senang. Teruslah dekat pada firman-Ku. Tuhan berkata pada seorang di sini juga, ada yang sudah lama sekali tidak menerima Ekaristi. Dia bilang, aku merindukanmu. Terimalah firman-Ku yang hidup. Makanlah. Dan aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan berkata juga pada seorang di sini, dia sedang mengalami kekecewaan. Dia sudah berusaha melakukan segalanya terbaik, tapi masih tidak berhasil. Dia mau mundur karena dia udah capek nyoba. Tuhan bilang, aku aja gak pernah mundur. Kenapa kamu mau mundur? Tuhan berkata pada dua orang di sini yang datang bawa kemarahan. Dia masih nyimpan luka di hatinya. Tuhan bilang, aku yang akan menghapus luka-lukamu. Ampunilah. Lepaskan pengampunan. Jangan simpan kemarahan itu dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Oh ternyata firman-Mu sungguh luar biasa. Mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar membaca sukacita dari Alkitab-Mu, tradisi suci. Kami juga akan belajar lebih taat lagi pada magisteri Tuhan, Bapak Uskup dan para pastor kami. Kami juga akan belajar untuk lebih rajin lagi Ekaristi, bisa menerima firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah selesai saat ini, tapi kami percaya Kau telah mulai belajar oleh kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan kasih Tuhan. Karena hanya Kau lah Tuhan dan pengangkatan kami. Segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada pertemuan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami akan selalu datang kepada Tuhan meskipun dalam masalah dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kami. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi kot ini yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk kot ini beserta dengan seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk kemuliaan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur, aman dan sejahtera. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran beserta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Bogan, Pastor Alo, dan Pastor Iki, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua yang hadir dalam persekutuan doa malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan persekutuan doa dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu.
dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Terima kasih Elis untuk doanya. Mari Bapak Ibu semua, saat ini kita akan memberikan sedikit dari persembahan kita dari apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Mari, karena Tuhan kita, Yesus kita adalah sahabat yang terbaik di dalam hidup kita, dan kita bersyukur untuk semua yang sudah Dia berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup PD malam hari ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya kami dari PD PKK Samuel Regis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Timi untuk renungannya pada malam hari ini. Semoga kita boleh semakin dirindukan untuk terus membaca kitab suci. Boleh dong kasih tepuk tangan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas, tim ujian, tim amok tamu, tim konsumsi, tim bendahara, doa, momen, dan semua tim yang bertugas. Terima kasih atas pelayanannya. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir. Terima kasih Kak Sondra. Ditunggu kehadirannya Kamis yang akan datang. Pengumuman yang pertama, silakan tim momen. Dan kita lanjut lagi dalam tema besar kita, Level Up Your Faith. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai komunitas. Dari penonton menjadi keluarga. Bersama Sis Stefani Agustin, kita akan sama-sama belajar bagaimana sebuah komunitas boleh bertumbuh menjadi sebuah keluarga dalam kehidupan kita. Hari Kamis 27 November di Ruang Krista jam 7 malam. Bapak Ibu ditunggu kehadirannya kembali. Selanjutnya next. Doa syafaat. Dua kelinci. Doa syafaat setiap hari Selasa tanggal 25 November jam 6:30 malam
Bapak Ibu ditunggu kehadirannya di ruang Agnes. Yuk kita sama-sama semakin dekat intim bersama Tuhan dalam doa syafaat. Lanjut Bapak Ibu. Doa kerohanian ilahi Bapak Ibu yang rindu untuk terus dekat dengan Tuhan. Kami dari PDP Kasih Mauritius ada doa kerohanian ilahi yang diadakan setiap hari jam 2.45 sore online via aplikasi Zoom. Boleh catat meeting ID dan juga passwordnya. Semua umat diundang untuk bergabung. Next, selanjutnya. Dan Bapak Ibu yang mungkin ada permasalahan pergumulan, ada doa, intensi doa yang bisa dikirimkan ke tim doa kami. Boleh catat, bisa menghubungi Sis Linda ataupun Sis Nova. Ada nomor HP-nya tertera. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah bergabung di PDPKK mungkin masih juga bertanya-tanya, sebetulnya karismatik itu apa sih? PDPKK itu apa sih? Apakah itu kategori apa? Apakah itu betul-betul 100% Katolik? Atau itu hanya buat Katolik? Dan kita bertanya-tanya, nah, temukan jawabannya di sebuah seminar tanggal 23 November di Bumi Siri Kasih jam 8 sampai jam 2 sore. Biayanya gratis karena dari PDK pasti gratis. Jadi Bapak Ibu semua tinggal datang, tinggal daftar, pasti kita akan dapat jawaban mengenai apa itu doa karismatik. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, untuk kebaikan para pewarta yang ada di Bandung ini, kami dengan segala kerendahan hati meminta Bapak Ibu untuk di-scan QR code-nya, berikan penilaian, berikan inputan untuk masukkan para pewarta yang ada di PPK Bandung sehingga semakin baik dan semakin baik. Dan selanjutnya sudah habis. Dan kami juga mau bertanya, mungkin ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir ke PDKK. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Bapak ini nggak mau dinilai orangnya. Nggak bisa, nggak apa-apa. Oke. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Oh bukan. Marcel, Bapak Marcel. Oh Ibu Marcel, oke, selamat datang Ibu Marcel. Semoga kerasan, semoga apa yang didapatkan boleh terus bertumbuh dalam Ibu Marcel. Selamat datang Ibu ya di keluarga besar. Boleh terus bertumbuh. Oke, setiap pengumuman terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari Bapak Ibu, kita sudah di akhir persekutuan doa kita. Mari kita sama-sama mengakhiri persekutuan doa ini kita tentukan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami lebih mengerti lagi bagaimana kami harus terus setia untuk membaca firman-Mu, untuk membaca surat cinta-Mu, agar kami semakin dekat dengan Engkau, agar kami semakin mengenal Engkau. Dengan kami mengenal Engkau, maka kami akan merasakan banyak kuasa-Mu, banyak mujizat-Mu. Dan ketika kami ada di dalam pergumulan, ketika kami menghadapi berbagai macam pencobaan, tantangan di dalam hidup ini, kami bisa terus mengandalkan Engkau, kami bisa terus berjalan bersama-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan jalan bagi kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu setiap yang akan kami lakukan itu tidak mudah, tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Maka kami juga percaya bahwa Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami, yang akan mengajar kami, yang akan mengingatkan kami, juga menolong kami untuk kami selalu setia membaca firman. Bila sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan beristirahat bertemu dengan keluarga kami. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai di dalam perjalanan kami sehingga kami selamat sampai di rumah, dan kami juga pada malam hari ini bisa beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan sebab Engkau Tuhan kami.
yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, tadi dikatakan bahwa firman Tuhan adalah terang, ya. Firman Tuhan adalah pelita yang jalan di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, yuk tepuk